sertifikat itu berguna banget buat beasiswa, bisa nolong kalian, bisa jadi poin plus kalau kalian ikutan beasiswa. Pas itu kakak berangkat ke Turki atau kakak cuma sampai tahap seleksinya aja kak? Pas udah tahap seleksi kalau misalnya gak lolos, itu belum bisa lanjut ke tahap berikutnya kak. Teman-teman YouTube, kembali lagi sama aku, Kursi. Dan untuk kalian yang baru ketemu dengan videoku, salam kenal dan selamat datang. So, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Jaga kesehatan kalian. Sekarang COVID makin berkembang. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa minum vitamin, oke? Jaga diri kalian baik-baik di sana. So, hari ini sesuai dengan janji aku, bukan janji sih, sesuai dengan apa yang aku bilang di video minggu kemarin, aku bakal bikin video tentang Event Hunter Indonesia lagi kan, tentang Q&A gitu. Pertanyaan ini tuh datangnya nggak langsung sehari datang semua, tapi berangsur-angsur. Dan udah aku jawab beberapa, cuman aku bakal bahas lagi lebih rinci di sini. Oke. Sebelum mulai jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, juga share boleh supaya teman-teman kalian tahu tentang video ini, dan juga follow Instagram aku. Oke. Pertanyaan pertama, gak usah basa-basi dulu. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Katanya tuh, halo kak, ada rekomendasi website buat latihan soal tertulisnya nggak? Katanya gitu. Asli gak tau mau mulai dari mana. Jadi jujur aku waktu ikutan program ini juga aku bingung ngapalnya dari mana. Dan akhirnya aku belajar otodidak, cari materi, cari bahan pembahasan itu dari Google, dari website gitu. Dan aku baca semua link, baca semua halaman yang aku temuin di sana. Cuman baca sih, nggak dihafalin buat apa juga gitu kan. Yang penting paham gitu. Aku baca dan pahami. Yang penting-pentingnya aku tulis gitu, kayak bikin rangkuman gitu. Untuk latihan soal aku nggak yakin sih ada. Tapi aku udah nyari, udah berusaha nyari. Ada, cuman bukan PG kayak esai gitu. Tapi jawabannya kita cari sendiri. Kalau nggak salah tentang pendidikan Indonesia deh aku nemunya itu. Dan jawabannya itu kita cari sendiri, bukan PG gitu. Oke, nanti aku share linknya ya di kolom deskripsi. Terus kebetulan juga waktu chapter 4 kan ke Turki, dan aku punya beberapa teman di Turki. Itu asli Turki ya, ada 8, hampir 10 lah dari sana. 4 perempuan dan sisanya cowok. Dan ya, aku nanya ke mereka, gimana sih pendidikan di Turki, gimana sih keadaan budaya di Turki kayak gitu kan, pemerintahannya juga aku nanya semuanya satu-satu, satu hari satu orang maksudnya gitu. Soalnya kan siapa tahu tiap orang berbeda gitu, dan ternyata ya ada beberapa yang berbeda. Kebetulan satu teman aku itu tentara, jadi dia ngejelasin tentang pemerintah, lebih ke pemerintahan sih, gimana kayak gitu di Turki, lebih ke sosial, masa pendidikan gitu. Soalnya kan tentara lebih ke situ ya, berhubungannya sosial ke pemerintahan gitu. Tapi aku nggak nyaranin kalian harus punya temen atau BF orang luar. Cuman kebetulan aja aku ada, jadi aku tanya ke mereka. Dan kebetulan juga kan Event Hunter chapternya kan ke negara itu kan, jadi ya udah aku tanya mereka gitu. Dan Event Hunter juga ngadain TO. Setiap chapter yang mereka adain itu pasti ada TO. TO itu gak semua orang bisa gak semua orang bisa ikut. Cuman untuk yang udah selesai tahap pembayaran aja, yang udah menyelesaikan tahap pembayaran aja baru bisa ikut TO gitu. Dan waktu chapter 4 itu aku ada 2 TO. Untuk chapter 5 juga ada 2 TO, tapi untuk chapter 1, 2, 3 aku kurang tahu kan. Dan aku gak ikut TO karena aku gak cek email mereka. Dan waktu itu juga aku jarang buka IG, jadi aku gak tahu ada TO gitu. Jadi ya untuk kalian yang mau ikut chapter 5 atau next chapter, aku saranin update terus, pantengin terus Instagram atau YouTube Event Hunter Indonesia kayak gitu. Oke? Dan untuk latihan soal juga seperti latihan soal, mereka punya YouTube.
of course mereka punya YouTube dan mereka itu suka ngebahas soal-soal TO atau soal ujian chapter-chapter sebelumnya kayak gitu. Dan itu tuh ngebantu banget, seenggaknya ada pikirannya tuh nggak terlalu kosong tentang materinya, jadi ada gambaran materi ujian kayak gitu. Kak, benefit A-nya itu cuman PDF aja ya? Benefit A itu nggak cuma PDF, cuman untuk sertifikat memang bentuk PDF, cuman kalian bisa print sendiri terus laminating sendiri, cuman ngeluarin biaya sendiri gitu. Tapi ya untuk chapter A itu emang sertifikatnya dalam bentuk PDF, terus e-booknya juga dalam bentuk PDF. Tapi gak cuma dapat PDF, kalian dapat juga kelas online, seminar materi, terus keringanan biaya untuk nanti ikutan self-funded kayak gitu. Self-funded itu apa sih? Jadi yang aku baca, self-funded itu kalian ikut program mereka dengan biaya sendiri, full biaya sendiri, self-funded. Itu tuh kalian bisa dapat uang untuk ikutannya dari sponsor. Mereka itu lagi ngadain buka sponsor kan, kalian bisa ikutan. Dan untuk latihan soal tertulis itu kan tentang diri kita ya, itu nggak usah latihan, itu ya kita bisa jawab sendiri lah itu gimana, cuman kalian yang tahu, kalian yang bisa jawab itu. Jadi nggak usah cari di web. Kak, mau nanya dong, tolong dijawab. Oke, ini aku jawab. Kalau kita gak lolos fully funded tapi lolosnya yang partial funded, dengar dapat proposal pengajuan buat dapat sponsor yang biayai separuh ongkos program itu. Tapi dengarnya proposal yang diajuin kepada sekolahan dan perusahaan tempat bekerja. Lah, kalau yang lolos di partial funded tapi gak kerja di perusahaan dan gak sekolah, bisa gak proposalnya diajuin ke kelurahan atau ke kecamatan atau ke bupati kita, boleh gak Kak? Jadi gini ya, untuk pertanyaan ini aku gak berani ambil resiko, aku gak berani jawab sendiri. Jadi aku langsung nanya ke penitianya di WhatsApp. Jadi katanya tuh ya emang kalau misalnya kalian masih sekolah, ajuin proposalnya ke pihak sekolah, ke kepala sekolah khususnya. Tapi kalau untuk yang kalian udah bekerja, harus ngajuinnya ke perusahaan kalian, ke tempat bekerja kalian. Tapi untuk yang nggak punya kerjaan gimana? Kata panitianya itu tetap harus ke perusahaan, nggak bisa ke bupati, kelurahan, kecamatan, RT RW, nggak bisa, tetap harus ke perusahaan kayak gitu katanya. Kalau nggak perusahaan, sekolah, antara dua itu, nggak bisa yang lain. Masih dari itu ada yang bertanya gini, Kak, boleh spill nggak tips belajarnya? Belajar lewat aplikasi apa, website apa? Untuk materi internasional, nasional nggak ada yang aku tahu, harus mulai dari mana, jadi nggak jadi ikut. Ini udah aku bahas tadi. Jadi kalian harus benar-benar cari di Google, YouTube tentang informasi internasional, pendidikan internasional, pendidikan suatu negara kayak gitu. Bukan hanya pendidikan tapi kebudayaan juga, banyak kok website. Aku baca semua websitenya, dan aku juga nyaranin kalian cari di buku. Pasti ada kan perpustakaan di daerah kalian. Dan coba kalian datangin ke sana, terus cari tentang informasi internasional, informasi dunia, bolehlah, atau informasi seputar suatu negara tertentu yang bakal event hunter bakal kalian datangin suatu hari nanti. Itu kalian bisa cari di sana, pasti ada, bukan nggak ada, pasti ada di sana. Namanya juga perpustakaan daerah, perpustakaan kota kalian pasti ada kok, pasti lengkap. Selain itu, kalian kalau misalnya punya teman dari luar negeri, kalian bisa tanyain mereka. Next, pertanyaan masih dari YouTube. Kak, kalau sertifikatnya aku daftar buat beasiswa bisa? Soalnya kita kan tetap dapat sertifikat kalau gak lulus tahap pertama kan? Ya, emang bisa. Jadi sertifikatnya itu emang bisa didaftarin buat beasiswa, baik beasiswa universitas atau sekolah dalam negeri, atau kita daftar beasiswa sekolah atau kuliah ke luar negeri. Aku waktu itu nyari info-info tentang beasiswa ke luar negeri kan, kayak ke Turki, ke Jerman, ke Jepang, Korea, Australia kayak gitu. Dan mereka itu di formulirnya itu ada kolom untuk melampirkan sertifikat yang kita punya. Gak harus sertifikat pendidikan, gak harus sertifikat lomba sains atau olahraga gitu, tapi lampirkan sertifikat sebanyak-banyaknya kalian bisa lampirin di situ. Jadi untuk sertifikat dari Event Hunter Indonesia, kalian bisa lampirin di sana, lumayan tuh kan, ada 3 sertifikat bisa kalian lampirin di sana. Sertifikat itu berguna banget buat beasiswa, bisa nolong kalian, bisa jadi poin plus kalau kalian ikutan beasiswa. Pas itu kakak berangkat ke Turki atau kakak cuma sampai tahap seleksinya aja Kak?
pas udah tahap seleksi kalau misalnya gak lolos itu belum bisa lanjut ke tahap berikutnya kak. Ya aku cuma sampai tahap seleksinya aja, aku udah bilang dari video sebelumnya kan. Dan Event Hunter tuh baru ngadain ke Turki sekarang, jadi aku belum berangkat ke Turki. Itu aku cuma sampai tahap seleksinya aja, tahap seleksi tahap 1 gitu. Oke. Pas udah tahap seleksi kalau misalnya gak lolos itu belum bisa, ya emang gak bisa tahap 1. Terus kan gak lolos, kalian gak bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk program fully funded, beasiswa full dari Event Hunternya gitu, gak bisa lanjut. Tapi kalau misalnya seleksi tahap 1 kalian belum berhasil, kalian masih bisa ikutan program beasiswa fundednya dengan separuh biaya dibayarin oleh Event Hunter Indonesia dan separuhnya lagi kamu bayar sendiri gitu dari sponsor, bisa kayak gitu. Nah nanti tuh kalau misalnya udah di tahap wawancara tuh, itu wawancaranya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kak? Of course pakai bahasa Indonesia, oke? Nggak wajib pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa jawab pakai bahasa Inggris gitu. Tapi nggak harus pakai bahasa Inggris atau bahasa asing, pakai bahasa Indonesia kan? Oke, cuman segitu pertanyaannya. Semoga kalian mengerti ya. Dan kalau misalnya kalian mau nanya lagi masih belum jelas, kalian bisa DM aku, atau kalau mau lebih jelas lagi, lebih akurat lagi, bisa langsung DM, bisa langsung chat panitianya Event Hunter Indonesia gitu. Ada kok, ada kontak mereka di Instagram mereka. Ya aku share Instagramnya di deskripsi box, dan aku share link video, link YouTube mereka juga di deskripsi box. Okay? So that's all for this video. Semoga kalian paham, semoga membantu juga. Thanks for watching and see you later. Bye bye. Assalamualaikum. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your